Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, kita ucapkan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk belajar bahasa Arab. Kemarin kita sudah membahas bukan, percakapan yang kedua. Betul? Di situ kita jelaskan keluarnya, kosakatanya, juga mungkin ada kaidah-kaidah atau penjelasan yang Anda tambahkan, jangan sampai yang terlupakan. Ya, ini domir, pemasalan domir, lalu permasalahan muzakkar dan muannas, jangan sampai yang terlupakan. Tanpa lebar, kita masuk ke percakapan yang ketiga, al-hiwarus salis, ya, Halaman halaman 32. Kalau pembuka bukunya halaman 32. Al-hiwarus salis, percakapan yang ketiga, unzur wastami wa'id. Lihatlah, dengarlah dan ulanglah. Anda akan mulai baca di sini. Cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Hada adhanul fajar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Sa'dun fil hammami yatawaddo. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Aina al-mi'tafu? Hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Anak akan baca dari awal sambil anak jelaskan. Hadza adzanul fajr. Hadza adzanul fajr. Artinya, ini azan fajar, azan subuh. iya ini, saya dapati ini ya, azan. Kalau azan itu azan, ya. Azan subuh atau azan fajar, betul. Nah, kenapa nggak pakai hadihi? Kok kita nggak bilang aja hadihi adzanul fajr? Karena muzakkar. Karena muzakkar ya. Itu muzakkar, jadi nggak boleh pakai hadihi. Kita senggol-senggol lagi penggunaan muzakkar dan muannas supaya makin melekat. Lanjut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, si ayah itu di situ maksudnya menjawab azan ya. Ainal aulad? Di mana? Apa artinya aulad? Anak-anak. Anak-anak. Iya, betul. Nah, si aulad ini dia bentuknya jamak. Kalau antum tahu, kita Anda pernah jelaskan kemarin bahwasannya bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab ya, ditinjau dari jumlahnya dibagi menjadi tiga. Ada mufrad, musanna, Karena dan jamak. jamak. Iya, tunggal, ganda, dan jamak. Nah, anak ini, bukan, aulad ini, dia bentuknya jamak. Maka kita artinya anak-anak. Nah, kalau ditanya mufradnya apa aulad? Ya kan pasti Waladun. Waladun. Iya, betul. Mufradnya waladun. Maksudnya kalau kita ditanya tunggalnya gitu. Tunggalnya itu seperti ini. Waladun. Ya, seperti ini artinya, bukan artinya, mufradnya dari aulad. Kalau waladun berarti kita artikan satu anak ya. Kan dia tunggal kan. Kita lanjut. Sa'dun fil hammami yatawaddo. Sa'ad fil hammam apa artinya? Kamar mandi. Iya, kamar mandi. Yatawaddo. Mengambil wudhu. Berwudhu. Wudu. Tapi jangan lupa kita artikan Sedang berwudhu. Dia sedang sedang berwudu. berwudhu. Nah,
Nanti Anda jelaskan sini kenapa di situ bisa ada arti sedang. Ya, sebenarnya sedang ini bukan diartikan tapi dipahami ya. Langsung apa ya, tersirat di situ. Fi'il mudhari. Iya, nanti Anda jelaskan fi'il mudhari sedang berwudu. Wa aina Sa'id? Lanjut dulu. Wa aina Sa'id? Di mana Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Fil ghurfah? Segera ke kamar. Ruangan. Iya, kamar ya. Ghurfahnya sendiri kamar. Ruangan. Ruangan juga bisa. Kamar atau ruang. Yaqra'ul Qur'an. Apa Dia artinya? membaca Quran. Dia sedang membaca Quran. Iya, sedang Membaca Quran. membaca. Wa aina Sa'idah? Dan di mana Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusolli. Nah, musalla itu Dia bahasa mau Indonesia. Ya, sama musalla. Ya, yang penting tempat sholat. Sholat. Tusolli. Apa? saya melaksanakan sholat. sedang Sedang melakukan melaksanakan sholat. sholat. Iya, gitu aja ya. Kita paham sedang sholat gitu. Ainal mi'atof. Apa arti mi'tof? Tasbih. Apa ya? Les. Man, Ya, mantero. Bisa mantel atau jas, ya kan? Dua-duanya bisa. Ainal mi'tof. Jadi si ayah ini bertanya, di mana mantel? Nah, dijawab di sini. Hada huwal mi'tofu ya walidi. Gitu. Ini dia mantelnya. Ya walidi artinya apa? Wahai ayahku. Iya, iyanya sendiri wahai ya. Iya gitu. Ya wahai. Jadi dia untuk memanggil seruan gitu. Walidi ayahku ya. Nah, hada huwa. Ya kan? Antum sudah tahu artinya. Dan yang aneh ini ada penggunaannya. Nah, mi'tof ini muzakkar ya kan? Kalau kita ganti dengan mu'annas berarti apa? Mi'tofah. Mi'tofatun. Bukan, maksudnya kalau mi'tof tetap mi'tof ya kan? Kalau Hadhihi misal hiya. iya, iya betul. Hadhihi iya. Ya, fokus ke sini ya. Kita akan lihat di bawah ya. An-nadzara. Wa aina melihat. an-nadzara? Nadzara artinya apa? Melihat. Kaca, Yakin? kacamata. Iya, kacamata. Beda ya. Wa aina an-nadzara? Di mana kacamata? Gitu. Oke. Nah, kita lihat di situ Nadzoroh itu ada apa di terakhir ya? Gambar. Ini tak bulat namanya apa? Tak marbutoh. Iya, tak marbutoh. Betul. Tak marbutoh kita sudah pelajari bahwasanya dia menunjukkan muannas. Makanya lihat hada huwa menjadi Iya. Hadhi. hadhihi hiya gitu kan. Hadhihi hiya nadzarah ya walidi. Ini dia kacamatanya wahai ayahku. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita gitu. Hayya bina itu seperti ajakan. Mari, mari, mari Iya, Mari kita. kita ke masjid. mari kita atau ayo kita Ke masjid. Pergi ke masjid. gila gilanya sendiri ke masjid gitu. Hayya bina. Nah, dijawab dengan hayya bina. Ayo kita. Mari kita. Mari kita. Kita tarik lagi ke atas. Ada yang Anda jelaskan di sini. Pada langsung fokus di sini ya. Yang Anda garis bawahi yatawaddo'u ya kan? Itu kan kata kerja. Sedang berwudu. Wudu itu kata kerja ya kan? Ya qra'u membaca kata kerja. Lalu sholat Fi'il. juga kata kerja. Ya bahasa Arab fi'il betul. Nah, fi'il dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga.
Kita pelan-pelan ya jelasannya. Fi'il madhi, lalu fi'il Mudhari. mudhari, Amar. dan fi'il amr. Baik, kita jelaskan satu persatu. Madhi itu kata kerja yang menunjukkan Masa lampau. masa lampau atau masa lalu. Ya, nah, kita sini saja lebih singkat, lampau atau lalu. Makanya nanti kalau ada artiannya itu biasanya ditandai dengan telah, ya kan? Jadi telah itu maksudnya sudah kan, sudah dikerjakan. Nah, sedangkan mudhari dia untuk Sekarang atau segera. sekarang atau juga bisa masa depan, ya kan? Masa nanti juga bisa dia. Nah, bisa ditunjukkan dengan kita pas terjemahnya dengan sedang gitu. Maksudnya sedang dilakukan. Dan dia juga bisa buat yang masa yang akan datang. Gitu. Lalu amar. Nah, si amar ini yang jenis ketiga dia nggak berkaitan dengan waktu. Dia itu kata kerja perintah. Kerja perintah. Sebenarnya aku sudah temui kata kerja perintah itu di sini contohnya ya. Ini sering kita dapati unzur wastami wa'id, dia bentuknya amar. Makanya kita artikannya lihatlah, dengarlah, dan ulanglah, ya kan? Sebagaimana itu perintah kan? Nah, ini contoh kata kerja amar atau fiil amar. Ya, itu. Lalu yang kita dapati di sini apa? Kalau sedang berarti madi, Wada'a mudhari, yada'u. madi, Wada'a mudhari, yatawada'u. madi, mudhari atau amar. Madi. Kayak tahu Ma, tuh. iya, Mudhari. mudhari ya. Karena artinya sedang di situ ya kan, sedang berwudu gitu. Jadi dia masuknya ke jenis yang kedua ya. Sama di bawah juga yang ada garis bawahi. Ya, qra'u tusolli ya tawaddu itu kita artinya sedang. Ya. Jadi jangan dianggap pusing dulu. Ini sebagai mukaddimah saja. Pembagian kata kerja dalam bahasa Arab itu seperti ini. Nah, lalu yang ingin Anda bahas yang kedua adalah yang namanya kata kerja pasti punya apa? Punya yang namanya pelaku, betul nggak? Betul. Ya kan? Pasti ada yang mengerjakannya. Gitu. Di sini Anda bisa lihat. Memakai apa di situ awalnya? Iya. Ya. Di sini juga ya. Nah, baru di sini tak. Betul. Anak akan tulis di sini. Kalau huwa, dia ketika bergabung dengan fiil, dia menjadi iya. Dan akan dia menjadi apa? Ada yang tahu? Tak. 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 Tak Tuh. tak nus. Kita bandingkan ya. Bahwa sini Tak sukun. tak sukun. Bukan. Kalau tak sukun di fiil madi. Ini kan kita fiil mudhari. Ya. Kita nggak perpanjang situ. Ya, sedikit demi sedikit kita belajar ya. Di sini ya tawaddo. Siapa yang berwudu di sini? Saat kan? Saat laki-laki atau perempuan? Anda yang Laki-laki. laki-laki. Maka dia huwa kan? Maka dia ya tawaddo. Sama halnya di sini Sa'id juga laki-laki. Maka dia yakro. Ya, biar lebih jelas kita untuk lihat. Yakro. Nah, sedangkan kalau Sa'idah laki-laki atau perempuan? Perempuan. 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 Nah, makanya di sini dia makanya dia kan, dia perempuan gitu. Dia makanya tak gitu. Yang Anda bilang tadi, dia menjadi tak gitu. Baik, seperti itu pembahasan keywordnya. Silakan jika ada yang ditanyakan.
Mafi. Maafi. Idan nastami. Anak Ustaz, Oh ya, silakan. saya Ustaz. Itu untuk membedakan atau ciri-ciri dari fi'il madhi atau fi'il mudhari, fi'il amar itu apa Ustaz? Sebenarnya pembahasannya itu luas ya kan. Kalau antum ingin tahu bagaimana ya, Ana susah menjelaskannya di sini karena harus buka kitabnya ya kan, antum bisa membedakan situ. Jadi memang pembahasannya lebar. Ana di sini hanya memberikan mukaddimahnya, ya kan. Mungkin nanti akhir Asep ya, kita akan senggol-senggol seperti ini, ya kan. Kalau kita ketemu Madi, nah ini fi'il Madi gitu. Seperti itu aja, Ana Iya. jawabnya. Gitu. Karena memang Hmm. pembahasannya lebar, gitu. Jadi kita coba untuk pelan-pelan. Kita kan kemarin belajar muzakkar dan muannas ya kan. Itu jangan sampai Iya. lupa ya. Ya itu. Terus juga pembagian kata ditinjau dari jumlahnya, mufrad, bisa musanna dan juga jamak. Nah, kita jangan sampai dilupakan, tapi masih anak coba senggol-senggol ya biar lebih melekat. Nah, insya Allah ini masuk ke pembahasan baru istilahnya, pembagian kata kerja gitu. Kalau dijelaskan sekaligus kayaknya menurut anak kurang bagus gitu. Jadi kita coba pelan-pelan, antum anggap ini sebagai mukaddimah dulu, apalagi yang baru tahu nih, kan? Baru Iya, belajar baik. bahasa Arab, baru mengenal pembagian seperti ini, kita coba pelan-pelan. Soalnya nanti anak akan senggol-senggol terus yang seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan lagi. Baik, kita akan baca bersama-sama. Akan ikuti apa yang Anda ucapkan. Anda akan mulai di sini. Ada nul fajr. Hadza Hadza fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad, Ainal Ainal aulad? aulad. Sa'dun fil hammam yatawaddu. Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'idun, Wa aina Sa'idun? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah, Wa aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah fil musalla tusalli. Ainal mi'taf, Ainal mi'taf? hadha huwal mi'tafu ya walidi. Hadza huwal mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nadhara, Wa Wa aina aina an-nadhara. an-nadhara? hadhihi hiya an-nadhara ya walidi. Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Hayya bina. Ya, seperti itu pembacaannya. Anak akan pilih setiap dua dari antum untuk bertukar keywordnya. Silakan Akhi Ahmad dan Akhi Ali Agusman. Hayya azan fajri. Hayya azan fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina auladu. Sa'du fi hamam yatawaddau. Wa aina sami'da. Sa'idun. Sa'idun. Mhm. Wa aina Sa'idun fi sa'idun. Sa'idun fi ghurfatin yaqra'u Qur'an.
Ya. Wa aina Sa'idun. Wa ina Sa'id. Wa aina Sa'idun. sa'idatun. Sa'idatun. Iya, ada tambah rambutnya ya. Ya. Faidatun fi musalat salli. Oke. Aina mi'tafu. Hadza wa mi'tafa ya walidi. Mi'tofu. Mi'tofu. Hadza huwa mi'tafu ya Mhm. walidi. Wa aina Nasara. Hadhihi ya nazara ya walidi. Haya bina il masjid. Oke. Haya bina. Iya. Itu. Kita lanjut pada sini akhi Asep dan akhi Ali Mahmud. Baik. Hadza adzanul fajri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad? Sa'idun fil hammami yatawadda. Sa'adun ya. Kalau di sini Aina Sa'id? coba dulu. Sa'dun. Oh. Iya. Sa'dun fil hammami yatawadda. Iya. Lanjut. Wa Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. wa aina Sa'idah? Lanjut. Sa'idah fil musalla tusalli. Aina al-ma'qaf? Hadza huwal miqfat ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadza huwal Hmm. Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Iya. Terus lanjut pada akhi Muhammad Saiful dan akhi Rian. Kan antum berdua. Akhi Muhammad Saiful dan akhi Rian. Ada dan Fajri. Bahkan dijawab akhi Saiful. Kalau tidak bisa mungkin akan bersamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad? Saat fi hamamin yatawaddau. Wa aina Sa'id? Sa'id fi ghurfatil yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Syahida fil musalli tusalli. Fil musalla? Fi musalla tusalli. Ainal mi'taf? Hada huwa mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadihi ya nadratu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Iya, seperti itu. Bagus. Coba akhi Muhammad Saiful sudah bisa merespon. Sambil kita buka, silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Ustaz, Ustaz. Boleh? Untuk ini Ustaz, penamaan. Baiknya itu akhir dari kata itu dibaca atau tidak dibaca Ustaz. Seperti itu ada sa'idatun. Mm-mm. Itu kalau kita sedang bicara itu dibaca sa'idatun atau
cukup Saidah saja. Baik, Ana akan jelaskan pelan-pelan. Jadi kalau masalah pembacaan itu menurut Ana ya untuk kegiatan sehari-hari itu lebih enaknya, ya kan? Kasusnya lebih enak ya, bukan lebih baiknya malah. Lebih enaknya itu disingkat, ya kan? Biasa adun kita panggil dengan saat, ya kan? Sering antum temui kata saat, ya nama saat. Nah itu tulisan bahasa Arab seperti ini, saat gitu dipanggil. Kan kita nggak panggil dengan saadun gitu, nggak kan? Nah begitu juga Iya. ya Said, ya kan? Kita nggak panggil dengan Saidun, enggak kan? Kalau ini Saidah, Saidatun, enggak. Tapi kita sukunkan atau wakafkan akhirnya, seperti itu. Jadi walaupun balik lagi ke kita, terserah kita mau dibaca akhir ya atau mau dibaca akhir atau enggak gitu kan, disukunkan. Tapi kan kita lihat bagaimana enaknya gitu. Seperti itu. Baik, baik. Iya. Baik, Ustaz. Coba kita masuk ke al-mufradat sini. Apa arti al-mufradat? Kosakata Iya, sebagian. Kosakata. Sudah terjemahkan semuanya, kita akan gunakan untuk berarti berucap. Silakan buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Masjidun, Masjidun, musolla, Mushalla, al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Nah, sebelum dilanjut, kenapa Anda nggak baca al-Qur'anun? karena ada alif lam. Iya, karena ada alif lamnya, ya kan? Jadi kita baca al-Qur'anu. Ya, beda dengan masjid tadi. Masjidun. Gitu. Nah, musola ini, kalau antum mau tahu sebenarnya ada tanwin cuma nggak terlihat ya gitu. Jadi emang katanya agak spesial dia. Dia terakhirnya alif maksur. Dia termasuk isim maksur nanti kalau antum pelajari. Dia kata yang spesial lah istilahnya. Jadi ada kaidahnya tersendiri. Nah, tapi kalau kata-kata yang biasa seperti Al-Quran, masjid, ya kan, itu bisa ada tanwin. Masjidun, kita baca masjidun. Tapi kalau di sini nggak boleh tanwin. Tadi betul, karena ada alif lamnya. Al-Quran kita bacanya. Kita lanjut. Hayya bina. Hayya bina. Nazaratun. Ad-daru. Ya. Mi'atafun. Ataupun Ghurfatun. ghurfatun, Ghurfatun. Hammamun. Hammamun. Yatawadda'u. Yatawadda'u. Yaqra'u. Yaqra'u. Yusalli. Yusolli. Ummun. Ummun. Abun. Abun. Ibnun. Ibnun. Auladun. Auladun. Fajrun. Al-fajru. Al-fajri. al-fajru, Adhanun. Adhanun. Ya, seperti itu. Itu adalah kata-kata yang harus aku hafalkan dari setelah membaca hiwarnya. Nah, Anda jelaskan sedikit sini. Lihat di sini. Yusolli. Kalau di atas kan tusolli, ya kan? Sini. Tusolli, di sini yusolli. Anda bisa lihat di gambar yang sholat itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Maka dia makanya domir huwa, ya Iya. kan? Yusolli. Dia laki-laki sholat. Tapi karena di sini yang sholat adalah Sa'idah, yang mana dia adalah perempuan, ya kan? Maka dia pakai ta, tusolli. Seperti di sini juga, ya qra'u, dia laki-laki membaca. Di sini ya tawadda'u, dia laki-laki berwudu. Seandainya gambarnya dirubah misalnya perempuan, tinggal ya-nya ya yang ada di garis ini diganti jadi ta, ya kan? Misalnya di sini tatawadda'u, taqra'u. Dan di sini sama seperti di percakapannya tusolli gitu ya.
Nah, kita lanjut sedikit di sini. Tadrib, latihan, sil bainal kalimah was sibah, sambungkan antara kata, ya kalimat kata, dan gambar yang tepat. Nah, setiap kamu berjalan sendiri, cukup menarik garis dari kata ke gambar yang tepatnya. Silakan kerjakan sampai akhir di situ. Nah, sebelum kita lanjut, silakan jika ada yang ditanyakan. Nah, insya Allah em, di depan kita akan langsung masuk ke bab yang ketiga berarti. Jadi kita akan selesaikan bab yang kedua ini. Kita lanjut dulu. Nah, di sini adalah latihan yang gambar telinga. Di situ, jadi susunannya itu masih sama, bukan masih sama. Sama saja ya, setiap bab itu 3 percakapan, lalu ada latihan gitu kan. Jadi tidak akan bahas panjang. Kita sudah tahu ya ini ada latihan yang gambar telinga. Itu dia membutuhkan audio rekaman. Kita tidak akan bahas di sini. Tapi kalau Anda nggak bilang nggak penting ya. Tapi kalau Antum ingin kerjakan sendiri, silakan jadikan tugas mandiri. Kalau mufrodat idofiyah, itu kosakata tambahan, kita sudah bahas kemarin. Dari angka 6 hingga 10, jangan sampai Antum lupakan. Nah, at-tarokib an-nahwiyah, mungkin kita akan bahas ini. Ya, latihan ini. Tabadali soal wal jawab ma'a zamilik kama fil misalain. Tabadal arti apa? Saling bertukar. Iya, saling bertukar. Lalu, Dan pertanyaan dan jawab, bertanya dan jawab. iya, soal dan jawaban ma'a zamilik Contoh. Baik, bersama temanmu. Kama fil misalain. Nah, mungkin ada yang baru menemukan misalain. seperti pada dua contoh. Iya, Dua betul. Dua contoh. contoh. Nah, dia bentuknya musanna, ya kan? Baik lagi ke pembagian kata dalam bahasa Arab ditinjau dari jumlahnya. Nah, kita senggol lagi kan, pembahasan seperti itu. Ya, Misal lain, itu bentuknya musanna, ganda. Atau bisa lihat di sini, ada berapa contoh? 1, 2, dua. ya kan? Nah, kita cari Misal, bentuk mufrodnya, bentuk tunggalnya. Misal lain itu ada di sini, oh misal, ya kan? Ini bentuk misal. mufrodnya. Berarti satu contoh, ya kan? Bisa ada satu contoh. Nah, bentuk jamaknya, ya kan? Karena kan dibagi menjadi 3 kan. Jadi ada bentuk mufrad, bentuk tunggal, bentuk ganda musanna, dan bentuk jamak. Nah, bentuk jamaknya kita sudah dapati kemarin di latihan al-qalam ya, di sini. Nah, ini adalah bentuk jamaknya. Amsilah. Misalun satu contoh. Misalaini ya kita sebutnya. Misalaini 2 contoh. Amsilah contoh-contoh gitu. Jadi itu ada sebenarnya ada pembahasan yang lebih terperincinya. Tapi kita coba pelan-pelan saja. Nggak anak sekaligus apa ya kayaknya penjelasan secara meluas ya gitu. Jangan. Nah, kita temui sedikit demi sedikit pembahasannya. 2 contoh di sini. Misal lain. Dia bentuknya musanna. Baik, kita akan langsung masuk ke contohnya. Ada kata mi'atof. Masukkan ke contohnya. Ainal mi'atof. Hadha huwal mi'atof. Ada kata gurfah. Ainal gurfah. Hadhihi iyal gurfah. Sangat paham ya. Tapi yang harus diperhatikan, ini bagian kecil, tapi tetap harus diperhatikan. Dan ini atau ketika dicontohnya dia ditambahi alif lam. Harus hurufah, al hurufah. Jadi nanti jangan lupa ketika menjawab ditambahi alif lam. Sedangkan nomor 1 Ibn dijawab oleh Akhi Ali Agusman. Aina ibnu haza wa ibnu. Coba
Coba kasih porsi alif lamnya di situ. Aina al-ibnu. Ya, boleh. Haza huwa ibnu. Ada, Al-ibnu. iya. Hadza huwa al-ibnu Huwa atau bisa al-ibnu. kita masukkan hadza huwal ibn gitu. Ya, Haza sudah huwa apa al-ibnu. bagus. Coba yang kedua musola oleh akhi Ali Mahmud. Ainal musalla, ainal musalla, Hmm. hada huwal musalla. Ainal musalla, hadza huwal musalla. Iya bagus. Coba selanjutnya akhirian yang masjid. أين المسجد؟ Hmm. هذا هو المسجid. Iya. Terus lanjut pada akhi Asep yang hammam. Hammam. Ainal hammam? Hadza huwal hammam. Ainal hammam, hadza huwal hammam. Iya bagus. Selanjutnya akhi Ahmad yang surah. Tidak ada respon. Akhi Ahmad. Coba akhi Saiful. Sudah ada respon juga. Kita kembali kepada akhi Ali Agusman yang surah. Aina as-surah. Hmm. Hazihi hiya as-surah. Aina surah, hadhihi hiya surah. Iya betul. Lanjut akhi Ali Mahmud yang syajarah. Aina syajarah, hadihi hiya syajarah. Aina syajarah, hadhihi hiya syajarah. Betul. Lanjut akhi Rian yang nazarah. أين النذرة؟ Nazarah ya. النذرة هي Nazarah. نذرة. Iya, nazarah. Gak pakai al. An-nazar. Oh iya pakai. Pakai cuman tadi pembacaan zo-nya. Zo-nya panjang. An-nazarah. أين النذرة؟ Iya, النذرة هي ada yang kurang. apa Ini tadi? Hadihi hiya iya. an-nazarah. Hadhihi hiya nazarah. Baru betul. Selanjutnya akhi Asep yang ibnah. Iya Asep. Hmm. Aina yang mana Ustaz? Yang An-nazarah. ibnah. Yang ibnah tuh. Ibnu. Silahkan. Coba tadi silahkan akhi Asep diulang yang ibnah. Hmm. Ada gangguan Ustaz? Iya. Aneh yang ada gangguan ya tadi ya. Iya Ustaz. Ya coba yang ibnah diulang. Ainal ibnatu? Mhm. Hadhihi hiyal ibnah. Iya, seperti itu bagus. Tadi kayak anak terputus jadi nggak terdengar suaranya. Apa nih? Baik, kita lanjutkan. Tapi silakan jika ada yang tanyakan. Sambil kita lanjut. Tanya Ya, Ustaz. boleh. Eh,
kenapa harus dikasih alif lam? Bagaimana Oh, contoh mi'tof menjadi ainal mi'tof? oke. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak ada alif lamnya, ya kan? Tapi kan kita mencoba mengikuti contoh. Saya bacakan akhi Ali Mahmud di sini, ataupun, ya kan? Nah, ketika dicontoh, dia ada alif lamnya, betul nggak? Atau gurfatun, ketika dicontoh ada alif lamnya, betul? Ya, Iya. Jadi kita coba mengikuti contohnya yang Anda bilang tadi, walaupun ini bagian kecil, tapi harus tetap diperhatikan. Ya. Jadi jawabannya ya supaya mengikuti contoh saja gitu. Paham Akhi Ali? berarti nggak ada kaidah khusus, Ustaz, ya. Iya, nggak ada kaidah khusus. Jadi kita coba mengikuti contohnya saja, biar lebih sempurna dan lebih tepat dengan contohnya gitu. Oke, Ya, terima kasih, Ustaz. iya, sama-sama. Nah, kita lanjut. Bawah ini ada latihan kedua, silakan tim kerjakan sendiri. Jadi ini tugas mandiri. Sini sudah kita bahas. Lanjut. Nah, kita bertemu mulah kostarokib atau yang artinya ringkasan susunan kata. Ya, ringkasan susunan kata. Jadi susunan kata apa saja yang kita temui di bab yang kedua ini. Jadi ini kalau di buku paket mungkin bisa dibilangnya kayak rangkuman ya. Rangkuman seperti itu. Nanti bisa baca-baca sendiri. Lalu kita bertemu al-aswat wa fahmul masmu. Suara-suara dan pemahaman pendengaran. Di sini dilatih yang namanya makhraj huruf. Bagaimana cara kita mengucapkan huruf dalam bahasa Arab yang benar. Ada huruf ain dan hamzah. Ya. Lalu di sini di bawahnya ada ayat Al-Quran. Silahkan kalau antum punya kasetnya antum putar di situ. Di sini juga untuk menyatukan audio sama di sini juga. Nah, baru masuk ke latihan al-kalam di sini. Nah, masih ada waktu. Insya Allah kita bahas di sini. Tabadari su'al. At-tadrib al-awwal. Tabadari su'al wal jawab ma'ana zamilik kama fil misal. Kita ketemu lagi kalimat seperti ini. Saling bergantilah soal dan jawaban bersama temanmu sebagaimana pada contoh. Sebagaimana Nah, iya. Misal di situ bentuknya mufrad. mufrad, iya. Dan di sini ada satu contoh doang kan, yang Anda bilang, ditinjau dari jumlahnya. Karena jumlahnya ada satu, berarti dia katanya tunggal. Misal, kalau tadi jumlahnya ada dua, ya kan contohnya, maka dia harus bentuknya ganda atau musanna. Misal lain. Nah, kita temui kemarin, contohnya ada empat. Ya, berarti dia jamak lebih dari dua, maka katanya pun harus jamak. Amsilah, seperti itu. Kita masuk contohnya, ada kata Ahmad, lalu al-masjid yusalli. Masukkan ke contohnya. Aina Ahmad? Ahmad fil masjid yusalli. Gampang ya. Ahmad, apa? Aina Ahmad? Ahmad fil masjid yusalli. Coba nomor satu, Akhi Ali Agusman yang Fatimah musalla tusalli. Aina Fatimah. Fatimah fi musola tusolli. Ya, fil, jangan lupa kasih porsi alif lamnya itu. Aina Fatimah. Fatimah fil musolli tusolli. Fil, fil, Fil musol. musola tusolli. Iya, iya betul seperti itu. Kita lanjut kepada Akhi Ali, apa ya? Akhi Ali Mahmud ya. Ya, untuk Ain, menjawab yang Badrun Balbait Tawaddo. ain al-bad
Ainal badr. Badrun fil baiti yaqaddo. Aina Badr. Badr fil bait yatawaddo. Iya betul. Lanjut pada akhi Rian. Atau sebentar dulu. Coba akhi Ahmad dan akhi Saiful sudah bisa merespon. Akhi Ahmad. Ya. Nah, coba antum jawab yang Zainab al-Ghurfa taqra'ul Quran. Aina Zainab al-gur al-ghurfah Zainab. taqra'u Zainab Hmm. ghurfah taqra'u Quran. Al-Quran. Masih belum tepat ya. Tadi sudah betul tadi kata pertamanya Aina Zainab. Lihat lagi contohnya. Coba bisa diulang. Aina Zainab Hmm. fil ghurfah Coba akhi Ahmad. Lihat contohnya. baik. Ahmad al-Masjid yusolli. Aina Ahmad? Ahmad fil masjid yusolli. Aina Zainab? Berarti antum ulang lagi Zainab ya kan? Lihat Ahmad dua kali. Masa si Zainab cuma sekali ya kan? Tadi antum. Aina Zainab? Aina Zainab Mm-mm. Aina Zainab ghurfah taqra'u Aina. Quran. Oke. Coba lihat di sini lagi masih belum tepat ya. Aina Ahmad? Ahmad fil masjid yusolli. Antum bisa lihat yang anak tunjukkan sini. Aina Ya. Ahmad? Ahmad fil masjid yusolli. Berarti Aina Zainab titik-titik al-ghurfah taqra'ul Quran gitu. Baik. Coba diulang. Aina Zainab Oke. Aina Zainab fihi ghurfah Diulang ini taqra'u Zainab ya. Quran. Gitu. Diulang Zainab ya. Aina Zainab titik-titik al-ghurfah taqra'ul Quran. Antum isi titik-titiknya dengan apa? Aina Zainab Aina Zainab. Kan katanya ada dua. Ya Zainab kan? ya. Coba Ana jawab ya yang ini ya. Misal antum paham. Aina Zainab. Zainab fil ghurfati taqra'ul Quran. Sudah paham? Siapa? Iya. Jadi antum tahu mana yang salah ya? Iya ya. Coba silakan jawab yang Adil al-Masjid yaqra'ul Quran. Ainal. Nanti yang satunya, Iya yang terakhir. yang terakhir. Hmm. Ai Adil Masjidil Baqara'u Quran. Ah, Aina Adil. Coba diulang. Aina Adil Hmm. Adil mus Masjidi Fil Yaq- Masjidi. Masjid fil Masjidi ya Quran. Yaqra'u Quran. Iya. Nanti coba Akhi Ahmad dibuka lagi bukunya atau PDF-nya di latihan-latihan seperti ini supaya berlatih penalaran ya. Baik Ustaz. Nih, terlanjut waktu tersisa 7 menit lagi. Nah, itu banyak latihan. Bahkan jadikan untuk tugas mandiri antum.
kita bertemu latihan al-qiraah, latihan membaca. Nah, seperti ini sudah kita praktekkan di cakawannya dan juga mufrodatnya. Lalu latihan yang seperti ini, ya kan, antum bisa kerjakan sendiri. Dan di sini contohnya ya, yaqra'u sambungkan dengan yaqra'u. Berarti kalau masjid sambungkan dengan masjid, ya. Masjid. Sayang kalau 1 jam kita dibahas untuk latihan yang seperti itu. Jadi antum coba kerjakannya di luar 1 jam ini. Kalau di sini ya mencari perbedaan saja. Anda sudah jelaskan kan yang di bab pertama itu. Sini juga latihan membaca. Nah, di sini juga mencocokkan yang sama, tapi bentuknya kalimat. Kalau tadi kan kata. Seperti itu. Salah ini hadza jaddi, nah, kemudian hadza jaddi. Jadi baik lagi ke poinnya kan latihan membaca. Kalau ada latihan alkitabah, latihan menulis. Antum kalau punya buku fisika silakan coret-coret di sini untuk melatih tulisannya. Bisa 5 menit lagi. Nah, di sini ada lembar kuning. Ikhtabir nafsah. Ujilah dirimu. Ujilah dirimu. Ya, isinya latihan-latihan. Ya kan? Antum bisa jadikan tugas mandiri. Dan kalau ada yang sekiranya antum nggak tahu, silakan tanyakan di grupnya. Gitu ya. Nah, jadi insya Allah nanti minggu depan kita masuk ke bab yang ketiga. Baik, sisa waktu kita akan gunakan untuk tanya jawab. Silakan jika ada yang ditanyakan. Tanya Ustaz. Boleh? Tadi dalam contoh tadi yang kita baca terakhir itu eh, musola, terus ada lafaz yang lain fil musola, kemudian di contoh yang lain fil masjidi. Kenapa di kasroh ketika fil masjidi, tapi ketika fil musola tidak di kasroh? Iya. Baik, anak paham pertanyaan Akhi Ali. Kita coba buka latihannya tadi. Nah, aman di sini ya. Ada musola nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Kita tulis saja berarti musolanya. Jadi, memang aslinya itu dibacanya kasroh. Nah, antum langsung pasang. Berarti setelah fi itu dibaca kasroh. Ya. Fil masjidi, fil baiti, fil gurfati. Lalu fi apa lagi? Fil madrasati. Kan dibaca kasroh. Hanya saja kata musola ini dia berbeda sedikit. Kenapa bisa berbeda? Anda bisa lihat dari kata terakhirnya. Bukan kata ya, huruf terakhirnya. Apa namanya itu? Huruf terakhir ada yang tahu apa? Ya. Bukan dia ya, itu alif malah. Alif apa? Sayyidina Alif maksuroh. Nah, dia spesial. Jadi, ya, Aki Ali Ahmad, dia ada kaidahnya tersendiri. Ada kaidahnya tersendiri dan sebenarnya dia dibaca kasroh. Namun, kasrohnya itu tidak terlihat. Nah, ya kan di sini. Kalau ini mungkin bisa terlihat. Coba antum baca kasroh di sini. Susahan. Fil musolla. Nah, nanti kalau dalam ilmu nahwu itu akan ada namanya i'rab ya kan. Nanti fi mahalli jarrin gitu. Fi mahalli jarrin. Jadi walaupun nggak terlihat, tapi sebenarnya dia itu kasroh. Kasrohnya mana? Kasrohnya mana kalau ditanya? alif. Apa? Kalau ditanya kasrohnya kemana? Ada yang tahu? Muqaddaroh, ya kan? Kalau masjid ini kan zohiroh, ya kan? Terlihat. Zohir itu terlihat. Kalau di sini muqaddar, tidak terlihat. Gitu. Jadi memang sebenarnya dibaca kasroh karena si musola ini dia kata yang spesial gitu kan. Akhirnya di situ. Jadi dia tidak terlihat seperti itu. Paham Akhi Ali?
Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi nanti mungkin kita akan menemukan kata spesial ini bukan musola aja, ada banyak nanti. Contohnya itu mustasfa, yang artinya rumah sakit. Antum bisa search bahasa Arab yang rumah sakit. Mustasfa seperti ini. Kita tulis sebagai penutup kita ya. Waktu tersisa 1 menit lagi. Mustasfa. Nah, dia terakhirnya ada alif maksurah namanya. Seperti itu. Nah, ini kan kata spesial lagi kan. Dia ada kaidahnya tersendiri. Baik, waktu tersisa 1 menit lagi. Anak akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.